Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang dengan istiqomah meniti jalan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, di subuh hari ini kita akan mengkaji sirah sahabat yang secara ijma' para ulama bersepakat bahwa manusia terbaik di umat ini sesudah Rasulullah SAW adalah orang ini. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, karena siapa yang lebih dahulu masuk Islam ini secara mutlak, ini para ulama berselisih pendapat. Yang benar-benar masuk Islam pertama secara mutlak itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah istrinya Khadijah atau Abu Bakar. Tapi pada akhirnya perkataan atau redaksi yang paling bisa mendudukkan itu semua adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Dari kalangan perempuan adalah Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, beliau lahir pada akhir tahun 13 sebelum tahun gajah. Abu Quhafah lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada usia yang sama dengan usia Rasulullah SAW, 63 tahun. Jadi nanti kita akan kaji betapa dahsyatnya manusia ini dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW, bahkan sampai usia wafatnya itu pun sama dengan usia Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah orang yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi SAW, paling terdepan dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ayahnya bernama Utsman bin Amir yang masuk Islam pada Fathu Mekah. Jadi ayahnya Abu Bakar ini termasuk telat masuk Islamnya, dan pada hari masuk Islamnya
itu terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Karena apa? Karena Abu Bakar waktu itu menuntun ayahnya yang sudah tua renta, yang sudah mengalami kebutaan, dituntun menghadap Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini di peristiwa Fathu Mekah. Nah, melihat Abu Bakar menuntun ayahnya, Rasulullah SAW itu terlihat sangat sumringah, wajahnya berseri-seri, saking gembiranya. Saking gembiranya. Namun Abu Bakar yang melihat wajah ceria Nabi SAW itu justru menangis. Justru menangis. Apa yang ada di benak Abu Bakar ketika Rasulullah bermuka ceria, bergembira? Justru Abu Bakar menangis. Ketika ditanyakan kepada beliau, Abu Bakar ini kemudian mengatakan, seandainya yang masuk Islam hari ini itu adalah Abu Thalib, kira-kira bagaimana kegembiraan Nabi SAW. Jadi melihat ini yang masuk ini bukan siapa-siapa, ayah saya, gembiranya seperti itu. Kira-kira kalau yang masuk Islam hari ini adalah Abu Thalib itu bagaimana kira-kira kegembiraan Nabi. Saking dahsyatnya Abu Bakar ini terhadap Rasulullah, apapun yang membuat Rasulullah gembira, beliau gembira. Yang membuat Rasulullah sedih, beliau ikut bersedih. Bahkan dalam peristiwa hijrah ketika melewati perkemahan Ummi Ma'bad, itu Ummi Ma'bad ini pasangan suami istri, dan suaminya itu tinggal di satu kemah yang menjadi jalur musafir menuju Madinah. Nah, suatu hari ketika Rasulullah singgah bersama Abu Bakar dalam perjalanan hijrah, ini minta singgah di tempat tersebut, dan kalau dibolehkan meminta susu dari kambing-kambing yang dipelihara Ummi Ma'bad. Tapi ternyata waktu itu nggak ada kambing yang mengeluarkan susu. Maka Nabi SAW kemudian mengambil seekor kambing betina, kemudian diusap. Setelah itu tiba-tiba perutnya menggembung, kemudian bisa mengeluarkan air susu. Nah, air susu itu kemudian diperah oleh Abu Bakar, terus tadi diserahkan kepada kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar dan rombongannya ketika itu, karena ada penunjuk jalan Amir bin Fuhairah, itu dalam kondisi yang sangat lapar dan kehausan. Tapi Abu Bakar itu mendahulukan Nabi. Dalam riwayat hadisnya, ketika beliau menyerahkan susu itu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah meminumnya sampai aku pun kenyang. Jadi ngelihat Rasulullah yang begitu menikmati susu tersebut, Abu Bakar tuh sudah kenyang, merasa kenyang dengan kenyangnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keterkaitan atau keterikatan jiwa antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu sangat kuat sekali. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Jadi masih termasuk dalam klan Quraisy, akan tetapi kalau dilihat urut-urutan Khulafaur Rasyidin ini, kedudukan Abu Bakar ini yang paling rendah, walaupun sama-sama klan Quraisy. Klan Quraisy itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat ini klannya Bani Abdi Manaf dan klannya Bani Abdi Syam. Yang dua-duanya ini saling bersaing. Nah, jadi urut-urutannya kalau Khulafaur Rasyidin ini yang paling kuat itu klannya justru dari bawah. Ali bin Abi Thalib, setelah itu Utsman, setelah itu Umar, baru setelah itu Abu Bakar. Nah, akan tapi yang menjadi pengganti Rasulullah SAW secara berurutan itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah,
nasabnya bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada Murrah bin Ka'ab. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini termasuk orang istimewa di masa jahiliyah ataupun di masa Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian, ini para sahabat, adalah yang terbaik di masa jahiliyah dan terbaik di masa Islam. Idza faqihu, kalau dia punya ilmu. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang dengan kecerdasan akalnya ia sudah menjadi orang yang baik sebelum datangnya Islam. Jadi mirip dengan Rasulullah. Jadi kalau dalam fikih dakwah itu kadang di antara inspirasi yang bisa dipetik itu adalah bahwa Rasulullah SAW sudah baik sebelum ada Islam, sudah soleh sebelum Islam. Jadi ada waktu seorang itu menjadi solihun li nafsihi, ada waktu muslihun li ghairihi. Nah, jadi solihun li nafsihi itu ya kebaikannya untuk dirinya sendiri. Muslihun li ghairihi ini ketika dia mengaplikasikan kebaikan itu untuk ditiru oleh orang lain atau mengajak orang lain supaya soleh. Nah, sewaktu menjadi pribadi yang solihun li nafsi, ini nggak ada yang memusuhi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu secara aklamasi menjuluki Nabi SAW sebagai Al-Amin, manusia paling jujur, terpercaya karena tidak pernah berbohong, menjaga amanah dan lain sebagainya. Tapi mulut yang sama itu yang menjuluki beliau dengan tukang sihir, penyair, orang gila, kesurupan dan lain sebagainya. Ini kalau dalam kajian media dalam Sirah Nabawiyah nanti akan ketahuan pola-pola pembuatan berita dalam menyebarkan opini, propaganda itu akan kelihatan di sini. Jadi bahwa opini itu selalu ya dipegang oleh siapa yang megang media. Media itu ya nggak ada yang benar-benar independen, itu nggak ada. Itu selalu mencerminkan apa yang menjadi sikapnya. Mulut yang menjuluk Nabi tidak pernah meminta julukan apapun, tapi Nabi dijuluki Al-Amin, paling terpercaya. Tapi Nabi juga dijuluki oleh mulut-mulut yang sama, itu seorang penyihir. Nah, semasa hidupnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak pernah berbuat maksiat. Dalam arti tidak menegak khamr dan tidak menyembah berhala. Ini sudah aneh nih. Ya, orang kayak gini ini setelah Rasulullah SAW itu yang kita kenal dalam sejarah ini dua, yaitu Utsman dan Abu Bakar dan Utsman. Jadi dua orang ini itu sejak sebelum Islam itu sudah mikir pakai akal sehatnya, ngapain nyembah batu, ngapain orang itu mabuk-mabukan, ngilangkan akal sehatnya. Orang itu mulia dengan akal sehatnya, malah dia dengan sengaja menghilangkan akal sehatnya. Nah, tidak pernah menyembah berhala, mabuk-mabukan. Ini persis seperti Rasulullah SAW itu sejak kecil itu entah mengapa, ini sebenarnya bagian dari ismah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beliau itu amat sangat benci dengan berhala. Ketika melihat berhala di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 itu, beliau itu benci entah kenapa. Nyebut namanya saja itu beliau itu enggan. Apalagi nunduk, sekedar nunduk aja enggak mau. Nah, ternyata ada orang-orang yang punya karakter seperti ini bahkan sebelum Islam itu datang. Jadi memang aslinya Abu Bakar ini adalah orang baik, maka frekuensinya dengan Rasulullah SAW itu sudah klop sejak awal. Bahkan sebelum Islam, yang paling cocok untuk berkawan Abu Bakar itu memilih ya Rasulullah SAW. Dalam kitab At-Tarikh Al-Islami itu disebutkan bahwa ketika Abu Bakar kecil itu diajak Abu Quhafah ayahnya
ke tempat penyembahan berhala, dia didoktrin bahwa berhala ini adalah Tuhan yang maha tinggi, kemudian harus seperti ini sampai akhirnya Abu Bakar ditinggal sendirian di tempat tersebut dengan berhala tersebut. Maka kemudian dengan polosnya ia mengatakan ke kuping berhala, "Hai, aku lapar, beri aku makanan." Ini mengingatkan kita dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Kemudian berhala tidak menjawab, ia mengatakan, "Hai, aku tidak punya pakaian, beri aku pakaian." Berhala itu tidak menjawab, lalu dengan kecerdasannya Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengambil batu di sudut ruangan dan menghantamkan ke berhala tersebut sehingga berhala itu tersungkur dan hancur. Tersungkur dan hancur. Dari kecil itu sudah diberikan kecerdasan semacam ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini dikenal keluarganya itu memiliki keluarga yang luar biasa ya. Keluarga yang luar biasa. Dalam peristiwa hijrah keluarganya ini mempunyai peran yang sangat luar biasa. Ada Abdurrahman anak beliau yang menjadi mata-mata ketika beliau dan Rasulullah bersembunyi di Gua Thur. Kemudian Asma itu mempersiapkan perbekalan yang hendak dibawa Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah, yang kemudian Asma ini dikenal dengan Dzatun Nitaqain, pemilik dua sabuk, karena ketika bekalnya itu mau ditaruh di kendaraan itu nggak ada pengikatnya, akhirnya kainnya itu disobek jadi dua buat ngikat tersebut. Nah, keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu menikah dengan dua orang di Mekah, yaitu Qatilah binti Al-Azzi dan Ummur Ruman. Yang dari istri pertama itu dianugerahi dua orang putra, yaitu Abdullah dan Asma, sementara dari istri kedua dianugerahi dua anak pula, yaitu Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Dan setelah Abu Bakar hijrah ke Madinah, menikah lagi dengan dua orang istri, yaitu Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiganya ini Abu Bakar dikarunia anak Ummu Kulthum yang lahir setelah Abu Bakar wafat. Dan ketika Ummu Kulthum ini meninggal, ketika Ummu Kulthum dewasa, itu menikah dengan salah seorang sahabat, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Ummi Umais inilah yang diwasiatkan kepadanya untuk memandikan jenazah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mendapatkan julukan As-Siddiq, juga mendapatkan julukan Al-Atiq. Ini julukan yang merupakan julukan atau gelar tertinggi yang bisa digapai oleh manusia setelah nubuah, yaitu As-Siddiq. Yaitu tatkala Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah, saat manusia itu mencela dan mendustakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau tadi malam itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan balik lagi sebelum subuh. Cerita itu sempat mengguncangkan sebagian kaum muslimin yang masih lemah imannya. Bagi orang-orang kafir Quraisy ini adalah satu amunisi untuk melemahkan kaum muslimin tentang apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang mustahil. Datanglah Abu Jahal kepada Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan seperti ini, "Hallaka ila sahibika yaz'umu asra bihil lailah ila Baitul Maqdis?" Apakah engkau sudah tahu kalau temanmu itu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar balik bertanya,
Au qala dzalik? Apa ia mengatakan seperti itu? Iya, jawabnya. Abu Bakar kemudian mengatakan, la in kana qala dzalik laqad shadaq. Abu Bakar tuh nggak pakai mikir, langsung mengatakan, kalau ia memang mengatakan seperti itu, maka pasti benar. Maka pasti benar. Kemudian mereka mengatakan, au tusaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih? Apakah engkau percaya kalau ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan kembali pada pagi harinya? Abu Bakar menjawab, na'am, inni la usaddiqu fima huwa ab'adu min dhalik, usaddiquhu bi khabaris sama' fi ghadwatin aw rawhah. Ya, bahkan aku membenarkannya lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang berita langit yang turun pagi dan petang. Kemudian kata Aisyah yang meriwayatkan cerita ini, fa bidzalika summiya Abu Bakar as-Siddiq. Maka itulah yang menjadi sebab kenapa Abu Bakar disebut as-Siddiq. Jadi dalam kajian tauhid, peristiwa Abu Bakar ini menjadi satu gambaran yang sangat luar biasa, bahwa keimanan itu harus lebih didahulukan daripada akal. Harus didahulukan daripada akal. Apa yang terjadi sekiranya Abu Bakar mendahulukan logika ketimbang iman? Pada waktu itu, bayangkan zaman itu perjalanan menuju Baitul Maqdis itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dengan kendaraan paling cepat pada waktu itu misalkan kuda, tetap berbulan-bulan. Maka tidak aneh ketika orang itu pada waktu itu mengatakan mustahil. Mustahil kalau dengan menggunakan akal. Tapi Abu Bakar tidak menggunakan akal. Abu Bakar kalau yang mengucapkan itu adalah Muhammad, saya percaya. Bahkan kalaupun lebih aneh lagi, saya percaya. Gak masuk akal, percaya. Ternyata hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mustahil itu adalah istilah yang terkadang bisa direvisi oleh zaman. Mustahil itu terkadang ada expirednya, ada masanya untuk dia menjadi tidak mustahil. Misalkan 100 tahun dari hari ini, misalkan tiba-tiba ada yang diberikan kesempatan untuk kembali pada masa itu, bawa HP, cuman waktu itu nggak ada sinyal, cuman bisa ceritanya gini, ketemu dengan mbahnya yang masih anak-anak tuh, mbah, nanti kita itu bisa pergi ke Mekah itu cuman sehari aja nyampe 8 jam lah. Mustahil, gak mungkin, karena pada waktu itu haji Indonesia itu yang dikoordinir oleh Belanda, kalau nggak salah itu perjalanannya itu bisa 6 bulan itu 6 bulan itu kesana saja, belum baliknya. Jadi PP-nya itu bisa setahun itu, belum lagi transitnya, belum lagi dan lain sebagainya. Maka wajar ketika itu kan mustahil. Apalagi dikasih tahu, bah nanti kita itu bisa bicara sama gambar ini, bah, gambar ini bisa bicara, bah. Mustahil. Kita nanti bisa ngomong pakai telepon ini, bah, pakai anu ini. Semuanya mustahil. Tapi mustahil itu ternyata direvisi oleh zaman dalam waktu 100 tahun ini. Kalau sekiranya Abu Bakar ketika itu mendahulukan akalnya, logikanya, maka tidak ada yang namanya as-siddiq. Tidak ada namanya as-siddiq. Maka itulah cara berpikir Abu Bakar. Cara berpikir Abu Bakar itu asalkan dari Allah dan Rasulnya masuk akal atau tidak, saya percaya. Saya percaya. Jadi terhadap berita-berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran tentang berita-berita gaib, itu bagi seorang muslim itu cukup mempercayai saja. Masalah itu apa bisa dideteksi atau
atau tidak itu masalah lain. Karena terkadang keimanan itu Allah Subhanahu wa taala menilai dengan bagaimana reaksi orang tersebut. Ketika reaksinya adalah saya beriman dan dia tidak menuntut pembuktian, maka itu diantara keutamaan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang selalu ketika kedatangan Nabi minta buktikan, dan pembuktian itu selalu meminta dengan peristiwa-peristiwa alam. Malah ada yang lebih sombong lagi. Kalau memang benar kamu utusan Allah, coba datangkan azab sekarang juga. Gimana coba? Nabi ini datang untuk menyelamatkan mereka supaya tidak diazab oleh Allah. Nah, mereka mintanya kalau memang benar kamu Nabi, datangkan azab sekarang. Jadi dan umat Nabi Muhammad SAW itu dipelopori oleh Abu Bakar. Banyak yang masuk Islam itu bukan karena melihat hal-hal ajaib dari mukjizat-mukjizat Nabi SAW, walaupun beliau memiliki, tapi beliau itu belajar dari Al-Quran, Nabi SAW, bahwa tidak menjamin seseorang itu yang melihat mukjizat itu mesti masuk Islam, nggak jamin. Nabi-nabi terdahulu ketika dimintai mukjizat, apakah kalian akan beriman kalau melihat tanda-tanda dari Allah? Iya. Begitu muncul, ini sihir ini. Ujungnya seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berteman dengan Rasulullah SAW sampai pada akhirnya beliau masuk Islam di hari ketika Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tanpa ragu masuk Islam ketika Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam. Ya, jadi di awal dakwah Islam Nabi SAW itu membuat satu strategi bahwa yang beliau ajak masuk Islam ini adalah orang-orang yang diduga kuat, pasti menerima dan tidak menolak. Jadi butuh orang-orang loyal, butuh orang-orang yang sudah baik, butuh orang-orang yang ya sudah diketahui lah reputasinya. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, pergerakan beliau ini lebih lincah. Jadi seakan-akan ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini maksudnya pembinaannya itu secara sembunyi-sembunyi, tapi yang beliau lakukan ini mendatangi satu persatu orang. Ketika beliau mendatangi satu persatu orang itu oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak dipermasalahkan, karena sebelum Nabi SAW telah ada tokoh-tokoh yang menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan mereka mati tenggelam dakwahnya karena nggak dapat pengikut. Maka mereka biarkan saja Muhammad dengan ocehannya, nanti dia akan bosan karena nggak dapat pengikut. Dan kelihatannya memang nggak dapat pengikut, karena apa? Yang didatangi oleh Nabi SAW itu ya orang-orang yang ya kalau sudah masuk Islam itu mereka ada di posisi sembunyi. Kalau masuk Islam mereka menyembunyikan keislamannya. Jadi seakan-akan di tampaknya ini Nabi ini nggak berhasil. Dan ketika fokus mata orang-orang kafir Quraisy itu pada pergerakan Rasulullah SAW, Abu Bakar dengan leluasa ngajak Utsman bin Affan masuk Islam, ngajak Abdurrahman bin Auf, ngajak Thalhah bin Ubaidillah, ngajak Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian membebaskan Bilal dari perbudakan budaknya Umayyah bin Khalaf masuk Islam. Yang diislamkan oleh Abu Bakar ini adalah orang-orang top
as-sabiqunal awwalun, yang kemudian mereka menjadi orang-orang utama dalam pergerakan Islam. Jadi wajarlah kalau Abu Bakar itu disebut sebagai manusia terbaik sesudah Rasulullah SAW. Lihat saja amal jariahnya itu mengislamkan orang sekaliber Utsman bin Affan, mengislamkan orang sekaliber Abdurrahman bin Auf, mengislamkan orang sekaliber Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, mengislamkan orang sekaliber siapa? Bilal bin Rabah. Yang diislamkan oleh Abu Bakar menjadi tokoh semuanya. Dari ini saja, itu pahalanya sudah nggak karu-karuan. Bagaimana dengan pertama kali masuk Islam? Bagaimana dengan yang paling banyak membantu Rasulullah SAW? Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW banyak memberikan informasi tentang keistimewaan Abu Bakar, keistimewaan Abu Bakar. Jadi sepeninggalan Rasulullah SAW, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Nah, saat menjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebenarnya terjadi friksi antara orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah SAW. Karena sebagaimana yang sudah sering kita bahas ya, estafet kepemimpinan di dalam Islam mengacu kepada sejarah Nabi dan sejarah para sahabat. Nabi wafat itu tidak dengan spesifik menjelaskan keharusan pergantian kekuasaan dari satu level ke level lainnya itu dengan satu bentuk. Nabi SAW itu tidak menunjuk secara khusus Abu Bakar, tapi beliau memberikan isyarat-isyarat yang sangat kuat. Kemudian Abu Bakar, proses terjadinya gimana? Dibaiat secara umum. Dari Abu Bakar ke Umar itu dengan wasiat, dari Umar ke Utsman itu dengan tim formatur, dari Utsman ke Ali, dengan drama yang cukup pelik pada akhirnya dibaiat secara umum lagi. Nah, isyarat-isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu ada banyak sekali dalam hadis. Misalkan ini, ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, sholat 5 waktu itu yang mimpin itu ya Rasulullah. Ini menjadi satu konsep yang menarik ya, ketika imamah dalam sholat itu ternyata juga harus dibawa dalam imamah dalam umat. Jadi ini imamatul kubro, kepemimpinan negara, ini imamatul sugro, kepemimpinan dalam sholat. Harusnya pemimpin negara itu punya spek menjadi imam sholat. Kalau sudah nggak berani ngimami, mending nggak usah jadi pemimpin sebenarnya. Apa syarat untuk menjadi pemimpin dalam sholat, menjadi imam dalam sholat? Itu bisa ditebak. Apa? Kefasihan dalam membaca ayat-ayat Allah dan kedalaman dalam fikih ibadah minimalnya. Nah, berarti syarat menjadi pemimpin sholat itu sudah mendukung atau memberikan satu suplemen tersendiri dalam kepemimpinan umat. Rasulullah mencontohkan bahwa beliau itu imam, sholat rawatib tidak tergantikan. Beliau itu juga khotib yang tidak tergantikan. Makanya kayak di Saudi sana itu sebenarnya khotib itu ya setahun itu imamnya, nggak ganti-ganti. Ada badalnya ya ada, kalau sakit, kalau nggak sakit ya
imam dan khotib itu satu paket. Nah, di Indonesia saja nuansanya masih saking banyaknya ustadz. Kalau di sana langsung digaji negara, ditetapkan oleh negara. Dan rumahnya imam itu nempel dengan masjid. Harusnya rumahnya gubernur, rumahnya bupati itu nempel dengan masjid. Sehingga orang tuh kalau pengen ketemu ya tinggal ikut aja sholat. Gubernur ada di rumah, ada mobil, kok nggak keluar sholat, dicacat itu. Nah, nggak layak ini dipilih nanti tahun depan. Kalau rumahnya jauh dari masjid kan masih ada banyak alasan. Kalau udah rumahnya nempel di masjid, di depan masjid, apalagi dia imamnya, kira-kira bangga nggak kalau kita punya pemimpin ya, rumahnya nempel dengan masjid, dia imam rawatib, dia yang khutbah, dan dalam khutbahnya itu nggak apa-apa. Di antara khutbahnya adalah sosialisasi kebijakan. Untuk menemuinya nggak usah pakai protokoler yang beribet aja, asal dia ikut jamaah ketemu. Ini luar biasa sebenarnya konsep kepemimpinan dalam kalau dipadukan dengan tata kotanya. Jadi rumah Nabi itu imam sugro dan imam kubro, ya imam masjid dan imam ini rumahnya dekat dengan masjid. Kemudian beliau juga orang yang berkhutbah, jadi khotibnya dan imam sekaligus. Ini kalau diadopsi ini luar biasa. Nah, itu kemudian dilestarikan, diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai pada dinasti Umayyah ini mulai dipecah. Taib. Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan sebelum terakhir ajal Rasulullah SAW menyebut, fa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar bi an yusalli bin nas wa fihi fa shalla Abu Bakar tilkal ayyam. Maka Rasulullah mengutus seseorang agar menyuruh Abu Bakar memimpin salat. Dalam riwayat tersebut dikatakan maka Abu Bakar pun menjadi imam di hari-hari itu, yaitu hari Rasulullah SAW sakit. Nah, Rasulullah nyuruh Abu Bakar menjadi pengganti imam sholat itu dimaknai oleh para sahabat itu sebagai isyarat. Kemudian mereka melakukan kias, kalau Rasulullah ridho kita umat Islam itu diimami oleh Abu Bakar dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini urusannya adalah urusan negara, kenapa kita nggak ridho? Rasulullah sudah nyuruh Abu Bakar menjadi pengganti beliau. Urusannya urusan apa? Urusan sholat. Sehingga ketika ada yang mengatakan, loh beda, itu urusan sholat, Nabi nunjuk Abu Bakar, tapi dalam kepemimpinan ini Nabi kan nggak nunjuk, berarti ini beda. Mereka kemudian membuat kias, kalau kita ridho diimami oleh Abu Bakar karena beliau diperintahkan oleh Rasulullah dalam urusan akhirat, kalau ini kita sebut urusan dunia, kenapa kita nggak ridho saja dengan Abu Bakar? Pada akhirnya setelah perdebatan sengit, Abu Bakar lah yang kemudian dibaiat menjadi khalifah. Jadi pada waktu itu peristiwanya adalah ketika kaum muslimin ini sedang dalam perjalanan menuju wilayah Irak, karena harus memerangi tentara Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Terdengarlah berita kalau Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah SAW itu mengangkat Usamah bin Zaid itu sebagai panglima perang. Itu beliau itu sudah sakit parah. Semula Usamah ini diragukan oleh para sahabat untuk memimpin. Ini nggak main-main, ini perangnya Romawi. Kenapa urusan perang ini diserahkan pada anak usia 18 tahun? Wow, banyak muncul perang. Sampai Rasulullah SAW harus turun tangan sendiri menengahi.
dalam peristiwa ini. Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah, berarti kalian meragukan kepemimpinan ayahnya. Secara tersirat Nabi SAW mengatakan, kalau kalian nggak percaya dengan anaknya, kalian nggak percaya dengan bapaknya. Nggak percaya dengan bapaknya berarti nggak percaya sama yang mimpi, sama yang menugaskan, yang merintahkan. Akhirnya berangkatlah para sahabat, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, itu dalam pasukan tersebut dipimpin oleh anak muda usia 18 tahun. Nah, beberapa mil setelah pasukan besar itu bergerak, terdengar Rasulullah SAW wafat. Terdengar Rasul, maka pasukan diberhentikan. Abu Bakar dan Umar ini bergegas menuju rumah Rasulullah SAW. Yang di situ ketika mereka sedang sibuk ngurusi jenazah Rasulullah SAW, di Sakifah Bani Sa'idah ini sudah terjadi perdebatan sengit siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor itu sudah memunculkan nama-nama sebagai pengganti. Mereka beranggapan bahwa seperti ini bukan masalah Muhajirin dan Ansor. Ini sekarang kami yang memfasilitasi kalian, kami yang menolong kalian, kami yang mendukung kalian, kami yang memberikan kalian bantuan sehingga ya sampai saat ini kita bisa sejauh ini, katakanlah seperti itu. Nah, datanglah Abu Bakar dengan Umar, kemudian bertemu dengan siapa, Abu Ubaidah bin Jarrah, datang ke tempat tersebut menengahi perdebatan. Yang sebenarnya Abu Bakar dalam pidatonya itu mengatakan, wahai orang-orang Ansor, kami tidak mengingkari kebaikan-kebaikan kalian kepada kami, tapi Rasulullah itu adalah dari kami orang Muhajirin. Yang awal-awal beriman kepada beliau ya kami, yang dinikahi oleh beliau itu anak-anak kami, yang dipakai berjuang untuk dakwah Islam ya harta-harta kami, seharusnya yang menjadi pengganti beliau dari kami, adapun wakilnya dari Ansor. Perkataan itu pada akhirnya agak mulai meredakan sampai pada akhirnya Abu Bakar ini ngajukan Umar, ini ada orang terbaik dari orang Muhajirin, kenapa nggak kalian baiat dia? Abu Bakar ini ngangkat tangannya Umar, tapi Umar justru ngangkat tangannya Abu Bakar. Ini adalah orang yang pertama masuk Islam, ini adalah teman hijrah Rasulullah SAW. Mereka baru sadar kalau iya, Abu Bakar orang yang pertama kali beriman. Abu Bakar ini sahabatnya Rasulullah. Abu Bakar ini memberikan anaknya untuk dinikahi Rasulullah. Abu Bakar memberikan hartanya. Ini ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah, paling berjasa dengan Islam. Pada akhirnya mereka begitu ngeliat sosok Abu Bakar merasa nggak berhak semuanya. Akhirnya dilantiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, apa pidatonya? Pidatonya Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi pengganti Rasulullah SAW. Beliau berpidato seperti ini. Ini pidato yang menarik ini kalau kita analisa sebagai satu rambu-rambu dalam kepemimpinan Islam. Banyak ulama yang membuat satu tema khusus dalam masalah siasah syariah, itu mengacu konsep-konsep itu dalam kepemimpinan itu pada Khulafaur Rasyidin ini. Pidatonya adalah gini. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku telah kalian percaya untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah yang paling baik di antara kalian. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian adalah yang paling kuat. Dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Jadi nggak ada kekebalan hukum, nggak ada dan lain sebagainya. Siapa di antara kalian yang paling kuat, paling mulia? Orang ini. Kalau sudah dipreteli haknya,
oleh khalifah, orang ini bukan apa-apa, ini orang lemah, padahal dia nasabnya tinggi, kedudukannya tinggi. Ini kata Abu Bakar. Kalau ada orang lemah, miskin dan lain sebagainya, itu kata Abu Bakar, ini orang kuat, orang kuat. Setelah aku berikan hak kepadanya, kalau dia memang benar, aku akan mendukungnya, aku akan menyokongnya. Jadi ini pada akhirnya memupus. Coba pidato presiden itu dari awal itu sudah sejelas ini gitu loh, seberani ini itu. Siapa yang mengambil sepeser dari hak kaum muslimin tanpa hak, niscaya aku akan berantas misalkan. Wah, itu menjadi satu visi sendiri dalam kepemimpinan, bukan yang cuma normatif saja, bukan yang cuma gelondongan saja, perlu yang spesifik. Abu Bakar mengatakan, kalau aku salah, luruskan aku. Maksudnya gak usah ragu-ragu, kalian meluruskan saya. Kemudian bila ada orang yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi selama aku tidak taat pada Allah dan Rasulnya, gugurkanlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakan sholat, Allah akan memberikan kepada kalian rahmat. Selama menjabat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menghadapi pergolakan yang cukup luar biasa pelik. Karena gini, kalau Rasulullah SAW itu menjadi katakanlah penguasa, maka dalam diri beliau itu terkumpul semua aspek-aspek yang memang dihormati oleh orang-orang Arab ketika itu. Katakanlah aspek agama ini nggak ada ya. Dari terah kepemimpinan, dari nasabnya itu beliau itu sudah sangat memenuhi syarat. Bahkan sebenarnya kalau ini berandai-andai, walaupun nggak boleh ini, tapi sebagai satu perbandingan saja, kalau beliau itu nggak jadi nabi, nggak jadi rasul, beliau ini sangat berhak menjadi pemimpin di orang-orang Quraisy sepeninggalan Abu Thalib. Jadi artinya ya, kalau beliau ingin menjadi raja, itu beliau dari sejak awal tracknya memang seperti itu. Makanya ketika beliau mulai mendakwakan Islam, orang kafir Quraisy itu diantara tawarannya gini, wahai Muhammad, apa sih motivasimu dengan memecah belah umatmu ini? Ini kabilahmu sendiri. Ini yang menjadi pemimpin ini kakek-kakekmu sendiri. Seakan-akan mereka mengatakan, ikuti saja sistem ini, kamu nanti akan jadi pemimpin. Maka mereka katakan, apakah kamu berambisi jadi pemimpin? Kami bersedia kok mengangkatmu menjadi raja, kalau memang itu keinginanmu. Atau kalau ingin harta, kami bersedia menyerahkan harta kami supaya engkau menjadi yang paling kaya di antara kami. Tapi seakan-akan Nabi SAW enggak, kalau ikut mereka itu berarti beliau naik dengan konsep jahiliyah. Beliau memilih konsep yang steril sama sekali dari unsur-unsur jahiliyah. Nah, orang-orang Arab itu kalau Nabi yang menjadi pemimpin itu semua sepakat, ditambah lagi beliau seorang Nabi. Tapi Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Yang nasabnya lebih dari Abu Bakar banyak. Kenapa harus Abu Bakar? Nah, Abu Bakar ini menghadapi tantangan seperti itu. Kemudian banyak orang yang beranggapan bahwa zakat yang dibayarkan itu mirip dengan upeti, jizyah. Urusannya dengan sosoknya. Kalau sosoknya nggak ada, ya nggak perlu bayar. Dikiranya zakat itu bayarnya kepada Rasulullah. Adapun dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW, yaitu hak Nabi yang diberikan kepada kaum muslimin. Ini ada pemahaman yang masih
perlu diluruskan, perlu diluruskan. Abu Bakar kemudian memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat tersebut, walaupun mayoritas sahabat itu tidak setuju. Mereka beranggapan bahwa mereka itu muslim, masih mendirikan sholat, cuman nggak bayar zakat. Apa harus diperangi? Cuman nggak ada yang berani menghadap Abu Bakar, tapi Umar, Umar itu mewakili para sahabat yang lain. Karena Umar itu bisa dikatakan ya sebagai wakilnya Abu Bakar. Ya, pasukan yang dikirim menuju Roma, menuju wilayah Irak berperang dengan Romawi itu, yang setelah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah itu dilanjutkan, dan Abu Bakar tidak mau mengganti yang sudah ditetapkan Rasulullah. Nah, tapi Abu Bakar izin kepada Usamah untuk Umar ini biar tinggal di Madinah, karena saya butuh Umar untuk menjadi wakil, teman diskusi. Akhirnya diizinkan oleh Usamah bin Zaid ini. Nah, Umar ini yang kemudian dalam peristiwa memerangi para pengemplang zakat ini datang kepada Abu Bakar, atuqatilu man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Apakah Anda hendak memerangi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Abu Bakar yang biasanya itu lemah lembut, kemudian sopan santun, ya nggak tampak tanda-tanda tegas dan berani, itu tiba-tiba ketika temanya itu adalah tema tentang zakat ini, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku tetap akan memerangi siapa yang memisahkan antara zakat dan sholat. Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'duna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhu min man'ihi. Demi Allah, sekiranya dulu pernah mereka membayarkan saat Rasul masih ada itu tali kekang anak unta, tapi sekarang mereka nggak mau menunaikannya, aku akan perangi kalau mereka nggak mau membayarkannya lagi. Jadi Abu Bakar itu menggunakan hukum qiyas, bahwa dalam Al-Quran itu begitu banyak ayat-ayat wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Zakat ini selalu bergandengan dengan sholat, yang seakan-akan ini hukumnya ini satu. Ternyata memang hukumnya satu. Ini kewajiban ke sana, ini kewajiban sana. Ini vertikal, ini horizontal. Diatof pakai huruf waw karena memang hukumnya sama. Hukumnya sama. Ini hak Allah, ini hak hamba-hamba Allah. Abu Umar itu yang waktu Abu Bakar marah itu, Umar, hanya Abu Bakar yang berani. Itu jenggotnya ditarik, jenggotnya Umar. Demi Allah, aku akan perangi siapa yang memisahkan antara zakat. Itu sambil narik jenggotnya Umar. Ini hanya Abu Bakar yang berani seperti itu. Nah, setelah mendengar itu, Umar langsung mikir, benar juga ya ijtihadnya Abu Bakar. Ini menunjukkan kecerdasan Abu Bakar yang luar biasa. Pada akhirnya mereka memerangi siapa yang menolak membayar zakat, karena rukun iman yang 5 ini gak boleh satupun yang gugur. Satu gugur berarti 5-5-nya gak berfungsi. Nah, makanya Abu Bakar kemudian memerangi mereka sampai pada akhirnya mereka kembali bersedia membayar zakat. Kemudian beliau juga memerangi nabi-nabi palsu. Jadi nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Nabi hidup. Nabi hidup itu sudah muncul nabi palsu. Jadi di zaman sahabat itu sudah puluhan nabi palsu. Nanti di akhir zaman lebih banyak lagi nabi-nabi palsu. Yang
Yang aneh itu, yang aneh ya. Ada orang ngaku nabi dan punya pengikut. Dan punya pengikut. Ini anehnya luar biasa. Ini termasuk problem kita ya, betapa rentannya masyarakat kita itu disesatkan. Rentannya masyarakat kita. Wanita ngaku nabi punya pengikut. Mana ada nabi perempuan? Tapi di Indonesia ngaku dapat, yang di Pasar Senen itu. Siapa? Lia Eden itu. Ngaku nabi perempuan, ngaku Al-Masih, ngaku Al-Mahdi, dapat pengikut. Dapat pengikut. Nah, zamannya Nabi Musailamah ini di Yaman itu ngaku gini, wahai Muhammad, kita kan sama-sama nabi. Nah, kita berbagi aja lah. Ini wilayah milikmu, ini wilayah kita. Ini kita sama-sama nabi kan berarti bersaudara. Enteng dia ngomong seperti itu. Nabi kemudian ngirim surat, wahai Musailamah al-Kadzab, wahai Musailamah pembohong besar. Jadi Musailamah ini ya ngakunya itu bukan agama lain, ya dalam Islam itu saya dan Muhammad itu bersaudara, sama-sama nabi. Kemudian ditanya oleh pengikutnya, kamu dapat wahyu nggak? Iya dapat wahyu. Mana wahyunya? Oh sebentar, ngarang dulu. Akhirnya dia ngarang. Kalau dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fil, gajah, dia ngarang surat Ad-Difta, surat kodok. Kemudian dibacalah surat kodok itu di hadapan kaumnya. Ada orang Arab Badui mendengar surat kodok itu, saking lucunya menurut Arab Badui itu, tertawanya nggak karuan, tertawanya sampai gulung-gulung di pasir itu. Sakit perut dia saking lucunya menurut dia surat kodok itu. Hei kodok, di mana kamu hidup kodok? Sesungguhnya kodok itu hidup di dua tempat. Kalau nggak salah artinya seperti itu. Silahkan nanti di googling surat Difta buatan Musailamah al-Kadzab itu. Nah, Musailamah ini gimana meninggalnya? Musailamah ini meninggalnya nanti dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Hamzah. Membunuh Hamzah atas suruhan Hindun. Nah, Wahsy ini kemudian masuk Islam nanti. Nah, tapi ketika masuk Islam diterima oleh Nabi, tapi ngelihat wajahnya Wahsy, Nabi ini keingat Hamzah, sehingga minta setelah ini kamu jangan nunjukkan wajahmu ke saya, karena Nabi nggak ingin membenci Wahsy, karena dia sudah Muslim. Nabi nggak ingin, tapi Wahsy ini mengingatkan beliau dengan Hamzah. Nah, Wahsy ini merasa sangat bersalah. Kira-kira apa yang bisa menebus kesalahan saya? Nah, zaman Abu Bakar ini Musailamah ini cukup menjadi masalah karena pengikutnya itu sangat banyak. Maka Wahsy kemudian bertekad, saya akan membalas kesalahan saya membunuh Hamzah dengan membunuh Musailamah ini. Dan benar, kalau di perang Uhud ini Wahsy ini dijanjikan merdeka oleh Hindun asal bisa bunuh Hamzah. Ini ahli lempar lembing. Jadi ketika yang lainnya berperang, Wahsy hanya fokus saja kepada Hamzah. Mana Hamzah? Hamzah itu diketahui di bajunya itu ada bulu merak. Badannya besar, paling lincah, dari kejauhan itu dilempar lembing, langsung tembus di badannya dari kejauhan. Nah, Musailamah pun karena Wahsy ini ahli lempar lembing itu juga meninggal dengan cara yang sama, dilempar sampai dengan lembing sampai meninggal. Nah, singkat cerita, pasukan Islam itu bertemu dalam perang yang disebut dengan Hurub Riddah, peperangan Riddah, peperangan yang sangat menentukan masa depan Islam. Kenapa? Karena jika pasukan Islam itu kalah, maka masyarakat Arab itu boleh jadi akan kembali kepada kehidupan jahiliyah. Jadi warisan Abu Bakar ini cuma 2 tahun menjadi khalifah, 2 tahun 10 hari kalau salah.
mewariskan kepada Umar bin Khattab itu stabilitas politik yang menjadikan Islam itu kokoh kembali, disegani lagi. Karena kalau sampai di perang Riddah ini umat Islam kalah, atau peperangan merangi para pengemplang zakat itu kalah, ini wilayah-wilayah lain itu sudah siap-siap mau memisahkan diri. Nah, kemudian Hurubur Riddah ini juga menentukan masa depan Islam, karena pada perang itulah terbunuh begitu banyak para hufadzul Quran. Ada sekitar 70 penghafal Al-Quran yang gugur pada peristiwa tersebut, yang ini diamati oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tiba-tiba merasa kehilangan. Loh, ini halakoh yang diampu ini nggak ada lagi, karena gurunya syahid. Padahal pada waktu itu Al-Quran belum dibukukan. Quran itu belum menjadi satu buku yang komplit seperti itu. Karena masih dihafal, dan Rasulullah wafat tidak menginstruksikan untuk membukukan Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar, kemudian menyampaikan kegelisahannya dan merekomendasikan kayaknya sudah saatnya kita menuliskan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Nah, Abu Bakar As-Siddiq yang sebenarnya juga gelisah juga dengan bayangkan ya, 70 orang ahli Quran, pengajar Quran itu tiba-tiba syahid, berapa banyak murid-muridnya yang terbengkalai padahal mereka masih dalam proses belajar. Akan tetapi usulan membukukan Al-Quran itu langsung disambut oleh Abu Bakar. Rasulullah wafat tidak pernah memerintahkan ini. Berarti ini kategorinya bisa disebut bid'ah. Nah, walaupun nanti perdebatan tentang bid'ah ini juga ada, itu bid'ah lugawi, ini bid'ah yang dilarang. Ini bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau kita itu ngikuti hanya perdebatan dari fikihnya, nggak ngerti sejarahnya, nggak komprehensif. Abu Bakar menolak karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Berarti Abu Bakar diantara kesimpulan itu bid'ah. Tapi Umar kemudian mengatakan, satu sisi Abu Bakar itu hendak menegakkan orisinalitas ajaran agama Islam, tapi sisi yang lain Umar bin Khattab hendak menegakkan bahwa Islam itu dinun fihi yusr. Islam itu agama yang di dalamnya penuh dengan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada sesuatu yang mudah, ini sulit, pasti Nabi itu milih yang mudah. Ketika dihadapkan pada argumen Umar yang ini maslahah, kalau kamu bersikukuh dengan pendapatmu ini, bagaimana nasib umat ini? Bagaimana nasib Al-Quran ini? Bagaimana kalau ini berpindah generasi sementara Al-Quran, para saksi turunnya Al-Quran itu tidak melakukan apa-apa pada Al-Quran. Bagaimana kira-kira kalau Al-Quran itu pembukuannya itu di generasi tabi'in misalkan. Jadi yang di generasi kedua itu adalah hadis. Karena Nabi SAW melarang zaman Al-Quran diturunkan, la taktubu anni ghairal Quran, faman kataba anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Nabi itu melarang hadisnya ditulis. Beliau hanya mengizinkan Al-Quran ditulis karena beliau takut Quran itu bercampur dengan hadis. Ini secara umum, tapi ada secara khusus sahabat-sahabat yang izin menuliskan hadis, dan itu diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Akhirnya setelah didebat oleh Umar bin Khattab bahwa ini urgen, kalau sampai Quran tidak dibukukan, ini meninggal dunia dan peperangan ini bisa terus berlanjut
dan kita tidak bisa menahan, oh guru Quran nggak boleh ikut perang misalkan, oh guru Quran mana mau, kami juga mau syahid. Akhirnya mikir juga Abu Bakar, akhirnya setuju memanggil Zaid bin Sabit. Akhirnya Zaid bin Sabit pun yang semula menolak, akhirnya berhasil diyakinkan oleh Abu Bakar dengan menggunakan argumen dari Umar. Maka terjadilah seperti yang kita sudah bahas pada sirah Zaid bin Sabit. Hadirin menggunakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini tentang pembahasan Abu Bakar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada seri berikutnya, karena sebenarnya bicara tentang Abu Bakar ini termasuk berbicara tentang orang yang begitu banyak rekaman sejarahnya dalam sejarah Islam. Tapi yang agak kita sayangkan juga ya, itu sangat sedikit hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Sedikit sekali hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar ini ya semasa Rasulullah SAW hidup nggak berani berfatwa. Kenapa harus ke saya? Padahal ilmunya Abu Bakar itu sangat luar biasa. Dan setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar cuma hidup 2 tahun. 2 tahun ini diwarnai dengan apa? Begitu banyak perjuangan untuk mengamankan negara. Sehingga untuk urusan ilmu Abu Bakar ini ya nggak punya banyak waktu. Sehingga Abu Bakar wafat itu ya ilmu dari Abu Bakar yang tertuang dalam hadis itu tidak terlalu banyak. Dan ini mengingatkan kita dengan Umar bin Abdul Aziz. Aslinya Umar bin Abdul Aziz itu riwayat hadisnya itu sangat banyak, tapi beliau disibukkan oleh urusan negara. Kawan-kawan beliau itu ulama semua, itu meriwayatkan hadis, perawi-perawi. Cuman yang di Umar bin Abdul Aziz itu sangat sedikit, tapi beliau juga punya hadis tersebut. Ini karena beliau disibukkan dengan urusan negara sehingga tidak sempat ya duduk dalam majelis ilmu yang. Adapun yang paling banyak menularkan ilmu di generasi berikutnya adalah sigorus sahabah, junior Nabi yang setelah Islam ini stabil, mereka tidak memegang jabatan politik, nah mereka lebih leluasa dalam menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.